Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam bahagia, jangan lupa tersenyum bersama Umi Dewati dalam berbagi kurikulum merdeka. Kali ini saya akan sosialisasikan peningkatan mutu pendidikan Direktorat Sekolah Menengah Pertama, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Mekanisme peningkatan mutu pendidikan satuan pendidikan. Apa itu peningkatan mutu pendidikan di satuan pendidikan? Peningkatan mutu pendidikan di satuan pendidikan adalah tindakan yang diambil oleh satuan pendidikan guna memperbaiki hasil penyelenggaraan pendidikan agar sesuai dengan arah kebijakan pendidikan yang telah ditetapkan melalui peningkatan efektivitas dan efisiensi dari proses dan aktivitas pendidikan yang dilakukan. Mekanisme peningkatan mutu pendidikan di satuan pendidikan. Ada dua mekanisme. Yang pertama dari pemerintah pusat. Pemerintah melakukan asesmen nasional melalui AKM, survei karakter, survei lingkungan belajar. Kemudian data juga ditarik dari Dapodik, dari EMIS dan Sipatika, dari hasil tracer SEDI untuk SMK, dari data GTK, survei BPS, dan banyak lagi data yang disinkronkan untuk peningkatan mutu satuan pendidikan. Dari sinkronisasi perencanaan berbasis data ini lahirlah profil dan rapor satuan pendidikan. Kemudian mekanisme oleh satuan pendidikan. Rapor pendidikan yang diberikan oleh Kemdikbud tadi harus dievaluasi, dianalisis profil dan rapor satuan pendidikan. Tujuannya untuk apa? Untuk dapat membuat perencanaan yang dituangkan dalam RKS dan RKHS. Gunanya untuk perbaikan mutu pendidikan. Dengan direncanakan, kemudian dilaksanakan, dan dilakukan monef dan refleksi, maka akan capai perbaikan mutu satuan pendidikan. Unsur-unsur yang melaksanakan peningkatan mutu di satuan pendidikan bahwa di satuan pendidikan mempunyai tim yang solid, tim pengembang sekolah yang dibentuk dengan tujuan untuk peningkatan mutu pendidikan. Di dalamnya ada kepala sekolah, ada guru, ada tenaga kependidikan, ada komite sekolah yang saling bekerja sama, saling berinovatif untuk meningkatkan mutu pendidikan. Profil pendidikan. Profil pendidikan merupakan laporan yang disusun dari berbagai sumber data yang andal dan diproses secara terpadu di Kemdikbud. Profil pendidikan dikelompokkan dalam 5 dimensi yang berisi berbagai kelompok indikator. 5 dimensi dalam profil pendidikan, mutu dan relevansi hasil belajar siswa, pemerataan pendidikan yang bermutu, kompetensi dan kinerja BPK, mutu dan relevansi pembelajaran, dan pengelolaan sekolah. Dapat digambarkan dari struktur atau mekanisme ini. Struktur pohon indikator terdiri dari 5 dimensi dengan indikator level 1 dan turunannya di setiap dimensi. Turunan level 1 tiap dimensi bervariasi, dapat level 2 dan atau sampai level 3. Profil pendidikan berisikan indikator yang komprehensif bersifat diagnosis, digunakan untuk evaluasi diri sekolah dan pemerintah daerah
untuk perencanaan. Rapor pendidikan adalah laporan yang berisikan indikator yang dipilih Kemdikbud berdasarkan indikator dalam profil pendidikan. Sebagian indikator dalam rapor pendidikan dipakai sebagai rujukan penentuan insentif untuk mendorong satuan pendidikan dan pemerintah daerah fokus meningkatkan mutu pendidikan. Dimensi untuk sekolah dasar dan menengah itu ada dimensi A, output, mutu dan relevansi hasil belajar murid. Dimensi B, output, pemerataan pendidikan yang bermutu. Dimensi C, input, kompetensi dan kinerja GTK. Dimensi D, proses, mutu dan relevansi pembelajaran. Dimensi E, proses pengelolaan sekolah yang partisipatif, transparan, dan akuntabel. Untuk jumlah indikator profil pendidikan level 1 ada 4, rapor satuan pendidikan ada 4, rapor pendidikan daerah ada 4. Untuk dimensi B, output, pada profil pendidikan ada 13 indikator, satuan pendidikan ada 6, rapor pendidikan daerah ada 6. Dimensi C, kompetensi dan kinerja GTK, pada rapor profil pendidikan itu ada 7, rapor satuan pendidikan ada 4, rapor pendidikan daerah ada 4. Dimensi D, mutu dan relevansi pembelajaran, profil pendidikan level 1 ada 7, rapor pendidikan itu masih 0, rapor pendidikan daerah itu 2. Dimensi E, pengelolaan sekolah yang partisipatif, transparan, dan akuntabel, profil pendidikan level 1 ada 3, rapor 1 pendidikan 0, rapor pendidikan daerah juga 0, sehingga jumlahnya profil pendidikan level 1 34, rapor satuan pendidikan 14, dan rapor pendidikan daerah 16. Evaluasi diri, analisis profil, dan rapor satuan pendidikan. Evaluasi diri, analisis profil pendidikan. Yang pertama, kita lakukan mengidentifikasi masalah berdasarkan profil pendidikan. Yang kedua, menentukan akar masalah dengan teknik analisis 5Y. Menyusun rekomendasi. Sekolah dapat membentuk tim yang diberi tugas melaksanakan evaluasi, analisis profil, dan rapor pendidikan. Tim tersebut dapat terdiri dari wakil kepala sekolah, guru, tenaga pendidikan, dan komite. Contoh pengisian format hasil analisis profil satuan pendidikan. Dimensi peningkatan mutu dan relevansi hasil belajar murid. Ini diambil dimensi 1. Kondisi ideal capaian hasil belajar murid satuan pendidikan pada kemampuan literasi dengan kategori mahir. Jadi mahir perlu juga dianalisis. Kondisi saat ini, literasi dengan kategori perlu intervensi khusus, manajemen kelas kurang, refleksi atas praktek mengajar kurang. Hal yang perlu diperbaiki, peningkatan kemampuan literasi anak, perbaikan manajemen kelas, refleksi atas praktek mengajar. Akar masalah atau penyebab hal yang perlu diperbaiki, guru kurang inovatif dalam memfasilitasi siswa beraktivitas untuk meningkatkan literasi. Contoh analisis satuan pendidikan menyusun perencanaan.
Mutu hasil belajar murid, literasi, numerasi cakap, dan karakter masih dasar. Jadi literasi perlu intervensi khusus atau PIK. Dalam analisis kita fokus dulu kepada PIK. Kualitas pembelajaran, kehadiran baik, manajemen kelas kurang, dukungan afektif kurang, aktivasi kognitif dan metakognitif cukup. Ini analisis untuk kualitas pembelajaran. Kita tandai yang kurang, artinya yang bertanda merah. Seperti ini. Ini yang merah, ini masih kurang. Kita kelompokkan dimensi 1 ke dalam kelompok yang kurang. Kemudian kualitas iklim dan keamanan inklusif, keamanan fisik dan psikis baik, inklusivitas kebinekaan cukup. Pengembangan kompetensi GTK, refleksi atas praktik mengajar kurang, peningkatan kemampuan mengajar kurang, penerapan praktik inovatif kurang. Ini sangat terkait dengan literasi siswa atau murid kita. Kompetensi GTK, kualifikasi cukup, kompetensinya kurang, sikap keyakinan nilai cukup. Jadi kita perhatikan kepada kompetensinya guru, karena ini sangat berpengaruh sekali kepada output literasi. Pemerataan bahan dan fasilitas belajar. Fasilitas belajar literasi kurang, fasilitas belajar daring cukup. Nanti kita tandai di bagian yang kurang. Nilai literasi rata-rata murid yang memerlukan intervensi khusus itu dipengaruhi oleh manajemen kelas dan dukungan afektif guru perlu ditingkatkan. Ini juga dipengaruhi oleh guru perlu didorong untuk melakukan refleksi diri, praktik inovatif, dan peningkatan kemampuan mengajar literasi. Fasilitasi belajar literasi perlu dilengkapi. Itu hasil dari analisis ketiga dimensi tersebut. Lanjutannya, lihat lagi pengembangan kompetensi GTK tadi, refleksi atas praktik mengajar kurang, peningkatan kemampuan mengajar kurang, penerapan praktik inovatif kurang, kompetensi GTK dan juga kurang, pemerataan bahan dan fasilitas belajar juga kurang. Nah, kualitas kepemimpinan instruksional, lihat lagi indikatornya dari visi misi yang berpusat pada murid sudah cukup, manajemen berorientasi pada murid pembelajaran juga cukup, sumber daya dan dukungan untuk refleksi dan inovasi guru kurang. Guru mengembangkan kompetensi guru lain juga kurang. Pelibatan warga sekolah dan perencanaan berbasis data. Pelibatan warga sekolah cukup, pengelolaan program dan anggaran yang transparan, berorientasi pada mutu pembelajaran dan berbasis data, dan refleksi diri cukup. Jadi ini tidak perlu kita tandai karena kita fokusnya pada yang kurang. Perlu dibuat program dan kebijakan sekolah untuk mendukung refleksi diri dan inovasi guru. Ini kesimpulannya. Ini tadi literasi siswa yang kurang,
Maka yang perlu diperbaiki adalah kebijakan sekolah yang mendukung refleksi diri dan inovasi guru. Karena di situ terdapat kekurangan di kualitas kepemimpinan instruksional. Hasil analisis, perencanaan untuk meningkatkan kualitas hasil belajar literasi. 1. Pembuatan program dan kebijakan sekolah untuk mendukung refleksi diri dan inovasi guru. 2. Pelatihan guru dalam aspek literasi. 3. Melengkapi fasilitas literasi. Contoh strategi peningkatan mutu pendidikan. Mutu dan relevansi hasil belajar siswa dengan indikator skor literasi siswa di bawah rata-rata. Subindikator, siswa kesulitan menemukan informasi eksplisit pada teks. Strategi satuan pendidikan mempersiapkan guru agar dapat mendampingi siswa mengatasi kesulitan. Program satuan pendidikan menyelenggarakan program pelatihan workshop MGMP sekolah dan berguna untuk meningkatkan kompetensi literasi. Dimensi yang kedua dilihat dari pemerataan pendidikan yang bermutu. Indikator terdapat kesenjangan indeks pada karakter siswa. Subindikator adanya kesenjangan antar kelompok gender. Strategi menyatakan dan menempatkan rasio seimbang antara jumlah siswa laki-laki maupun perempuan dalam satu kelas. Program yang dibuat oleh satuan pendidikan mengadakan kegiatan berupa kompetisi yang terbuka bagi siswa maupun siswa perempuan ataupun laki-laki sesuai dengan peran gender. Nah, dari mana didapat ini strategi ini? Tentunya sudah melalui proses-proses sebelumnya seperti ini, ya, proses menganalisis di setiap dimensinya, kemudian setelah dianalisis di setiap dimensi ditandai yang kurang-kurang, dicari keterkaitan kepada input, ya, pengembang si guru dan si guru, serta dicari keterkaitan dengan prosesnya, kualitas pembelajarannya dan iklim pembelajaran yang sangat mempengaruhi output pembelajaran, termasuk juga di dalamnya input dari warga sekolah serta kepemimpinan. Di sana dapatlah sebuah strategi. Nah, dari strategi yang sudah disusun ini kita rencanakan di dalam RKS dan LKS. Siapa yang merencanakan? Tentunya tim yang terlibat tadi, tim pemasuk sekolah. Nah, minimalnya itu terdiri dari kepala sekolah, wakil, dan komite. Perencanaan program dan anggaran, program, kegiatan, sasaran. Ini menjadi rencana kerja sekolah. Anggaran, biaya, dan sumber daya ini menjadi rencana kerja anggaran sekolah atau RKAS. Dimensi program, kegiatan, tujuan kegiatan, alokasi waktu, biaya, personil yang bertanggung jawab. Ini bentuk-bentuk pemetaan sebelum membuat RKS. Perbaikan mutu pendidikan. Langkah perbaikan mutu satuan pendidikan. Yang pertama, melaksanakan program peningkatan mutu di satuan pendidikan. Kedua, mengukur ketercapaian hasil output program peningkatan mutu di satuan pendidikan. Yang ketiga, mencari delta perubahan
sebelum dan sesudah melakukan program peningkatan mutu. Pelaksanaan perbaikan mutu pendidikan ini kita bisa lihat dari program pada dimensi A, dimensi B, dimensi C, dimensi D, dan dimensi E. Pada dimensi A, kegiatan mana yang kita lakukan? Kegiatan A1, A2, A3, B1, B2, B3, B1, C2, C3, E1, D2, D3, E1, E2, E3. Nah, kegiatan-kegiatan ini semua diadakan instrumen pengendalian kegiatan seperti dirumuskan jadwal kegiatan, penanggung kegiatan siapa, pengelola kegiatan siapa, instrumen monitoring kegiatan yang digunakan apa, dan bagaimana, kemudian laporan kegiatannya bagaimana. Nah, hasil ini masing-masingnya akan menghasilkan hasil kegiatan A1, hasil kegiatan A2, hasil kegiatan A3, hasil kegiatan B1, hasil kegiatan B2, hasil kegiatan B3, hasil kegiatan C1, hasil kegiatan C2, C3, hasil kegiatan D1, D2, D3, dan hasil kegiatan E1, E2. Semuanya menunjukkan hasil pencapaian mutu. Nah, jika seandainya dari semua kegiatan ini ada yang belum mencapai mutu, lakukan lagi analisis, lakukan lagi perencanaan, dan laksanakan lagi, kemudian review lagi. Jadi, kegiatannya merupakan kegiatan siklus. Dalam kegiatan yang sudah tertuang dalam RKS dilaksanakan oleh satuan pendidikan untuk peningkatan mutu. Monef dan refleksi perbaikan mutu satuan pendidikan. Tujuan Monef menjaga agar kegiatan yang sedang diimplementasikan sesuai dengan tujuan, menemukan ketidaksesuaian sedini mungkin sehingga mengurangi risiko yang lebih besar, melakukan tindakan modifikasi terhadap kegiatan apabila hasil monitoring mengharuskan untuk melakukan modifikasi. Tujuan evaluasi menentukan tingkat kinerja kegiatan sehingga diketahui derajat pencapaian tujuan. Sebagai masukan kegiatan yang akan datang untuk memberikan masukan bagi kegiatan ke depan agar dihasilkan kinerja yang lebih baik. Monitoring, evaluasi, dan refleksi peningkatan mutu pendidikan. Monef, pelaksanaan program yaitu pembentukan tim Monef, menyusun instrumen Monef, pelaksanaan Monef, penyusunan laporan hasil Monef. Refleksi atas informasi pelaksanaan peningkatan mutu pendidikan, tim yang dibentuk oleh satuan pendidikan untuk melaksanakannya. Kegiatan refleksi dilakukan secara lisan maupun tulisan. Refleksi mengungkapkan kendala yang dihadapi, solusi, kritik membangun, dan harapan. Terima kasih. Demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.